Kalau kita perhatiin nih, entah itu di sosial media atau di kehidupan nyata kita sehari-hari, kebanyakan masyarakat Indonesia sangat sering menggunakan pola pikir yang bercorak dualisme atau pola pikir hitam dan putih. Hal itu bikin kesimpulan yang kerap kali kita ambil sering bersifat kaku dan terkesan menghakimi secara buta sebuah keadaan. Orang Indonesia kalau berargumentasi itu seringkali kita bisanya juga cuma 2 variabel gitu. Jadi kalau ini berarti artinya ujungnya, kalau A berarti artinya Z gitu. Jangan jangan memaksa anak, berarti kesimpulannya kita harus memanjakan anak. Nah itu loh. Nah ini kan level berpikir kalau di pendidikan, itu ada 6 tingkatan. Nah ini PR kita. Sayangnya kita harus akui bahwa level berpikir di pendidikan di Indonesia kita masih berhenti di level 1. Ini yang kalau kita masih di level bawah jadinya berantem di sosial medianya begitu. Kalau nggak A pasti langsung B. Jadi variabel cuma bisa handle 2 gitu. Padahal nih, seperti yang kita tahu, kenyataan dengan beragam jenis kompleksitas di dalamnya seringkali memaksa kita untuk melakukan analisis dan penguraian terlebih dahulu sebelum pada akhirnya mengambil sebuah kesimpulan. Contohnya, kayak orang yang mengkritisi perilaku beragama, seringkali disimpulkan sebagai orang yang anti-agama atau orang sekuler. Begitupun sebaliknya, mereka yang mungkin menjalankan aktivitas keagamaan sebagaimana mestinya, seringkali disimpulkan sebagai orang yang mabuk agama dan lain-lain. Hal yang sama pun berlaku dalam berbagai bidang. Misalnya ketika seseorang berusaha mengkritisi pemerintahan, maka orang tersebut akan disimpulkan sebagai barisan sakit hati yang kalah pemilu sebelumnya. Atau ketika ada orang yang mungkin mengapresiasi kinerja pemerintahan, maka dirinya akan disimpulkan sebagai buzzer atau sebagai orang-orang yang sepenuhnya merupakan bagian dari pemerintahan. Padahal semua ya belum tentu kayak gitu juga. Karena faktanya dunia nggak sesederhana itu. Meskipun dunia memang harus kayak gitu. Kenapa gue bilang dunia memang harus kayak gitu? Well, kali ini kita bakal coba bahas semua itu. Tentang kenapa masyarakat gampang banget terjebak dalam pemikiran dualisme. Dan kenapa yang namanya dualisme itu memang nggak akan pernah bisa lepas dalam kehidupan kita. Pertama, alasan dari banyaknya masyarakat kita terbiasa dengan pemikiran hitam dan putih adalah kemudahan dalam mengambil konklusi di dalamnya, di mana seseorang nggak perlu repot-repot menganalisis sebuah pembahasan secara mendalam dan hanya fokus pada hasil dari pemikirannya. Secara sederhana, kesimpulan dari sebuah fenomena atau masalah mungkin memang terlihat sangat amat penting. Namun, ketika cara seseorang menetapkan sebuah kesimpulan dan nggak dibarengin dengan sebuah analisis yang mendalam, maka besar kemungkinan kesimpulan tersebut akan menjadi salah atau nggak relevan dengan situasi yang sedang dihadapi. Misalnya nih, kayak anggapan negatif yang sering kita lekatkan pada salah satu platform media sosial gitu, kayak TikTok lah contohnya. Karena kita tahu kalau di TikTok itu banyak konten sampah, terus kita secara buta menjudge bahwa di TikTok itu semuanya sampah. Padahal kan ya memang iya, maksudnya padahal kan belum tentu kayak gitu. Bisa aja di dalamnya ada beberapa hal yang baik secara langsung maupun nggak langsung, masih berorientasi positif. Jadi, jangan terlalu terburu-buru mengambil sebuah kesimpulan hanya berdasarkan informasi dan keterbatasan data atau fakta yang mungkin kita terima. Apalagi kalau sebelum kita ngambil sebuah kesimpulan nih, pemikiran dan perasaan kita sebelumnya udah dipenuhin sama prasangka, yang akhirnya sangat mempengaruhi penilaian kita terhadap sebuah masalah atau sebuah fenomena. Karena salah satu penyakit pikiran yang juga sering hidup di tengah masyarakat kita adalah prasangka itu sendiri, di mana kesimpulan kita sangat dipengaruhi oleh pandangan yang kita miliki terhadap masalah atau fenomena tersebut, bahkan sebelum kita dipertemukan dan melakukan analisis terhadap masalah tersebut. Ah, si Fulan mah pasti nggak benar karena kerjaannya keluar malam terus gitu. Ah, si Fulan mah pasti SDM rendah, orang nggak tamat sekolah gitu. Ah, si Fulan mah pasti mabuk agama, orang sering ikut pengajian gitu. Dan masih banyak lagi contoh prasangka yang sangat amat mudah kita temukan dalam corak berpikir masyarakat kita. Kalau barusan kita bahas kenapa pola pikir hitam dan putih menjadi kebiasaan dari masyarakat kita, sekarang kita bahas kenapa jenis pikiran kayak gitu nggak akan pernah bisa hilang atau nggak akan pernah bisa lepas dari masyarakat kita. Dalam perspektif pragmatisme, corak pemikiran hitam dan putih merupakan bagian paling fundamental yang menentukan dimensi kebenaran karena di dalamnya kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah.
Jadi dengan kata lain, pemikiran dualisme memang nggak akan pernah bisa lepas dari kehidupan manusia, karena di dalamnya kita dituntut untuk mengambil sebuah kesimpulan yang menentukan dampak maupun kelanjutan dari kehidupan kita selanjutnya. Artinya, pemikiran hitam dan putih memang udah jadi setelan pabrik dari diri manusia untuk melakukan yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan, atau menentukan apa sih yang seharusnya diputuskan. Itulah kenapa jenis pikiran kayak gitu sangat dekat dengan kehidupan banyak orang atau udah jadi kebiasaan berpikir dari masyarakat. Masalahnya lahir ketika pola pikir tersebut gagal dibarengi oleh pemahaman lain dalam diri seseorang. Contohnya kayak berpikir kritis, kemudian berpikir secara reflektif, berpikir secara humanis, dan lain-lain. Akhirnya, kesimpulan yang diambil oleh kebanyakan masyarakat kita cenderung prematur karena pola pikir yang cacat dan terlalu tergesa-gesa dalam mendorong hasil pemikirannya. Kalau hal itu dibiarin gitu aja, maka kemungkinan besar masyarakat kita bakal terbiasa dengan kesimpulan yang dangkal yang seringkali justru jadi kebiasaan menghakimi atau menjudge sebuah keadaan tanpa memikirkan dimensi kebenaran lain yang berada di luar kesimpulannya. Dan bukan tidak mungkin kalau kebiasaan atau budaya kayak gitu justru bikin kita makin sulit buat nerima sebuah perbedaan pendapat yang seharusnya bisa nih buat jadi bahan penilaian tambahan kita untuk mengambil sebuah kesimpulan. Akhirnya, masyarakat yang tidak terbiasa dengan hal itu bakal beranggapan kalau cuma pandangan dirinya doang nih yang bisa dibilang benar gitu. Dan siapapun yang memiliki anggapan berbeda bakal dipandang berseberangan dan nggak ada benernya sama sekali. Satu lagi hal yang bisa dibilang jadi masalah dalam masyarakat kita adalah ketika kesimpulan atau buah pikiran yang dilontarkan oleh seseorang seringkali nihil akan aksi nyata di dalamnya. Jadi, ketika seseorang menentukan sebuah keputusan tentang mana yang benar dan mana yang salah nih, seringkali orang tersebut tidak melakukan kebenaran itu sendiri dalam kehidupan dia sehari-hari gitu. Atau bahkan ya, tetap melakukan beragam jenis kesalahan yang dirinya sendiri paham sebenarnya kalau hal itu salah gitu. Alhasil, kehidupan sosial kita justru dipenuhi dengan omong kosong dan pembicaraan yang cuma hilang ke bawah angin gitu aja. Karena nggak ada yang mau bertindak langsung untuk menjadi contoh dari buah pikirannya masing-masing. Padahal, kalau kebanyakan dari kita mau untuk merealisasikan pandangan dan beragam jenis penilaian yang kita miliki dalam hidup, kemungkinan besar pemikiran kita bakal semakin terasa dan berkembang dengan realitas yang menawarkan beragam jenis perbedaan dan kompleksitas di dalamnya. Supaya pemikiran kita itu yang nggak sempit gitu, dan nggak cuman jadi idealisme buta yang hanya besar di suara. Jadi kita ngerti gitu, oh ternyata pemikiran gua selama ini salah gitu. Oh ternyata pemikiran gue ini selama ini ya benar, tapi cuman bisa diaplikasikan dalam ruang dan waktu tertentu. Oh ternyata selama ini pemikiran gue benar, tapi nggak bisa semudah itu buat direalisasikan karena terbentur banyak hal yang ditawarkan oleh kenyataan dan lain-lain. Keadaan kayak gitu cuman bisa kita dapetin kalau kita memang mau mempraktekkan pemikiran yang selama ini kita anggap benar. Tapi kalau pemikiran itu cuma jadi ide atau cuma jadi sampah di kepala kita, tanpa diaplikasikan atau bahasa kasarnya diadu nih sama kenyataan, maka pada akhirnya kita bakal selalu beranggapan kalau diri kita lah yang benar gitu. Jadi, kesimpulan dari video ini, pada faktanya terdapat beragam jenis penyakit pikiran yang melekat dalam tubuh masyarakat kita, mulai dari dualisme, prasangka, dan pemikiran yang tidak diaplikasikan dalam kenyataan. Dan jangan salah, mungkin saja kondisi tersebut juga bisa kita temuin dalam diri kita sendiri. Karena baik secara langsung maupun gak langsung, ya kita juga merupakan bagian dari masyarakat. Kemudian, satu hal yang perlu digarisbawahi dan kita catat, bahwa orang salah itu yang nggak sadar kalau dirinya salah. Bahkan ada beberapa orang yang sadar bahwa dirinya salah, tapi masih mencari pembelaan untuk membenarkan pola pikirnya. Jadi, sering-seringlah untuk merealisasikan buah pikiran atau ide-ide yang kalian punya. Entah itu ide yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, atau ide-ide yang bersifat personal, kayak jalan hidup, atau ide bisnis, dan lain-lain. Karena hal itu ya penting banget gitu. Meskipun ketika kita sadar kalau kita salah, itu pasti kita yang ngerasa nggak enak atau nggak nyaman. Tapi lebih baik sejenak ngerasa nggak nyaman, yang bisa nganterin kita pada kehidupan yang baik, daripada kita ngerasa nyaman, tapi nganterin kita pada kehidupan yang nggak berkembang. Sekian Kak Ustaz Hening, sampai jumpa.